warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf di channel yang terindah, channel yang bermanfaat, channel yang luar biasa insyaallah, channelnya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf, channel barokah insyaallah. Jangan lupa like, share, and comment. Coba itu lihat di subscribe-nya sudah dipencet atau belum? Hitung 1, 2, 3. Terima kasih kalau sudah. Kita akan Q&A dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bib, apakah bisa dari Raffi Wisnu 30? Bib, apakah bisa di saat kita membaca burdah, terutama di fasal terakhir itu minta hajat? Baca burdah itu dikarang oleh Imam Busairi yang meminta kan kepada Allah Subhanahu wa taala ampun untuk orang-orang yang berdosa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, Tuhan ini Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Balik maqasidana waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Mamaba yang telah lalu, ya wasi al-karami, yang memiliki keluasan kemuliaan. Itu doa salah satu bait daripada burdah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, siapa orang yang berdosa kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berdosa tersebut, maka insya Allah akan mendapati Allah dalam keadaan maha pengampun. Kita membaca burdah mendatangi Rasulullah, kita banyak dosa, insya Allah dosa-dosa kita diampuni berkahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fazilahil Ilmi. Bib, bukhur kesukaan Habib Hasan apa yang sering dibakar di majelis? Apa aja suka Habib Hasan? Kalau mau dikirim bukhur silahkan kirim. Nah, cuman bahas masalah bukhur itu sesuatu yang dibakar mengeluarkan harum-haruman. Harumnya itu wangi. Ya, orang kalau wangi itu mendatangkan malaikat suka yang wangi-wangi seperti minyak wangi. Begitulah bukhur. Jangan salah paham. Bukhur itu bukan kemenyan. Bukhur itu adalah sesuatu yang dibakar, harumnya wangi dan malaikat rahmat suka yang baik-baik. Allahu tayyibun yuhibbu tayyiban. Sebenarnya Allah itu baik, menyukai yang baik-baik. Lanjut dari Rizkun Karim. Assalamualaikum, apa dapat berkahnya apabila kita bersolawat didampingi gosidah lewat HP atau bersamaan apa yang kita dengarkan, atau kita setel dan kita ikutin secara bersamaan? Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca salawat itu pasti banyak berkahnya, mau datang ke majelis langsung ataupun lewat streaming ataupun lewat handphone. Bacalah salawat kepada Nabi Muhammad di mana saja berada, kapan saja, berapa saja, pasti akan mendapatkan manfaat salawatnya. Orang yang berselawat diampuni dosa, orang yang berselawat digabulkan hajat, orang yang berselawat banyak sekali manfaat dan fadilahnya. Ya, selawat sendiri, selawat berjamaah, selawat di mana saja insya Allah bermanfaat. Yang nggak manfaat, yang nggak mau selawat, ya, yang nggak manfaat, yang nyalain selawat, yang nggak dapat manfaat, yang selawatnya jarang, apalagi nggak berselawat sama Nabi. Kata Nabi, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, neraka wail bagi mereka yang tidak mau melihat aku di hari kiamat, atau tidak bisa melihat aku di hari kiamat. Siapa itu neraka wail? Bertanya Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah. Siapa yang tidak mau melihat Nabi Muhammad? Untuk siapa itu neraka wail? Kata Sayyidina Aisyah, neraka wail untuk orang yang bakhil. Siapa itu yang bakhil ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku tetapi tidak mau bersalawat kepadaku. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang
Bakhil nggak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bakhil definisinya menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Abin Dwiki Zulfarhan. Assalamualaikum Bib, mau tanya, kalau ada seseorang yang selalu menaikkan hutang dengan jumlah yang lumayan, apakah bisa orang tersebut dibilang rentenir dan apakah uang itu termasuk riba? Ya jelas, hutang nggak boleh dinaik-naikkan. Kalau dinaikkan jadinya riba. Rentenir tetap nantinya nggak barokah. Hati-hati, dosanya riba, dosanya rentenir bisa berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jauhi riba. Dari Alwi Aprilian. Assalamualaikum Bib, Ana mau nanya Bib, apa hukumnya orang tua kita yang membiarkan anaknya berduaan sama pacarnya selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan mungkin, sedangkan di situ ada orang tuanya Bib? Apa kita selaku anak harus menegur orang tua ya, atau si anaknya Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang tua yang seperti itu. Semua diberikan hidayah anaknya sehingga dapat hidayah dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Salah satu yang bisa mendekati zina adalah pacaran. Makanya orang yang pacaran pasti lambat laun dia telah berzina. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau bisa ya ditegur tapi dengan baik, tidak langsung main tegur-tegur saja ya, tapi harusnya niatnya lillahi ta'ala, jangan yang lain, jangan karena cemburu atau karena yang lain dan lain sebagainya, nggak boleh, harus lillahi ta'ala. Atau paling gagah doakan semoga orang tuanya anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man ra'a munkaran, kata Nabi, siapa yang lihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka dia harus mencegahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia nggak bisa, fabilisani, dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalau dia nggak bisa, fabiqalbihi, dia harus dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman, itulah serendah-rendahnya hati. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja, tidak mau daripada ada yang namanya menegur ataupun tidak suka di dalam hati kita, atau acuh tak acuh. Hati-hati, jangan sampai. Kalau acuh tak acuh sama seperti kita berlaku maksiat. Naudzubillah min dzalik. Terakhir dari Yaurukodenim. Assalamualaikum Habib, Ana mau nanya kalau misalnya Ana mau sholat tahajud belum tidur boleh Bib? Terus sama Bib, Ana punya om itu mualaf, om Ana itu jarang Bib yang namanya sholat, apalagi kalau Ana ajakin sholat Jumat alasannya ada aja Bib. Itu gimana ya Bib biar bisa mau sholat? Biar pertama jawab dulu, boleh nggak tahajud tapi belum tidur? Tahajud harus udah tidur walaupun tidurnya hanya sebentar. Kalau toh Anda tidak tidur kemudian Anda sholat tahajud, maka sholat tahajudnya bukan sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam. Tapi kalau tahajud syaratnya harus tidur dulu walaupun hanya sebentar. Sebentarnya seperti apa? Tidur ngonyep. Nah, walaupun seperti itu sudah bisa tahajud. Oke, kalau ini mu'alaf masih belum bisa sholat rajin, ya pelan-pelan, semuanya pelan-pelan sehingga nanti alhamdulillah sudah dapat hidayah dari Allah, sudah dapat taufik dari Allah. Nanti lambat laun akan mendapatkan kekuatan untuk ibadah. Selalu berdoa, selalu ajaki, jangan putus asa. Sebab mereka-mereka yang putus asa lah yang bisa menjadikan orang lain tidak ada yang mengajak. Om Anda mungkin masih belum dapat taufik atau masih belum dapat kekuatan untuk berbuat baik, maka ajak. Jangan putus asa. Jangan sampai Anda kalah dengan syaitan yang membuat om Anda menjadi malas. Anda harus lebih menang. Biarkan setan berkata, sudah capek diajakin mulu baik, sudah diajakin jelek, diajakin mulu. Nah, biarkan setan yang putus asa. Anda jangan putus asa. Terus coba berdoa dan coba ngajak lagi. Siapa yang ngajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diajak. Salam dari saya Habibullah bin Ja'far Assegaf. Sekian dulu Q&A-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat antum semuanya yang berada di rumah. Jangan lupa like, share, komennya. Jangan lupa terus ikuti channel YouTube Habibullah bin Ja'far Assegaf. Di mana saja berada antum bisa lihat di YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.